Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Saat ini kita kembali belajar dari pelajaran sekolah sahabat kita hari Kamis 6 April dengan judul Setiap benih menghasilkan tuaian. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami kembali belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami agar kami dapat memahami pelajaran di hari Kamis, serta membawa iman kami lebih setia hanya kepadamu. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita masih belajar di pelajaran sekolah sahabat dalam program sekolah sahabat 777. Belajar sekolah sahabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Harapan kami pemirsa Bakti Channel tetap mengikuti kami dalam belajar sekolah sahabat setiap malamnya. Apabila kita kesulitan mencari video kami di YouTube, boleh ketik dengan kata kunci pencarian sekolah sahabat 777. Saudaraku, Wahyu 14 ada 2 tuaian. Tuaian biji berwarna kemasan melambangkan orang-orang benar, dan panen anggur berdarah mewakili yang tidak benar atau yang hilang. Kedua tuaian sudah masak sepenuhnya. Setiap benih yang ditaburkan sudah masak sepenuhnya. Saudaraku, bila kita baca dalam kitab Wahyu 14 ayat 17 sampai 20, dan di sana kita menemukan ada arti ungkapan kilangan yang besar, yaitu murka Allah. Dan juga bila kita lihat juga dalam Wahyu 14 ayat 10 dan Wahyu 15 ayat 1 dan Wahyu 16 ayat 1, kita menemukan hal yang sama. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api. Wahyu 14 ayat 18. Inilah malaikat yang memerintahkan api pada penghakiman terakhir Allah. Tuaian telah masak, dosa telah mencapai batasnya, pemberontakan telah melewati batas belas kasihan Allah. Seburuk dan seburuk apapun keadaannya, itu akan menjadi lebih buruk sebelum semuanya berakhir. Allah yang pengasih telah melakukan segala yang dapat Dia lakukan bagi kita agar kita dapat selamat, termasuk mempersembahkan dirinya di kayu salib sebagai korban bagi dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena apa? Karena kita, karena pelanggaran kita terhadap firman Tuhan, supaya di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Kita boleh baca 2 Korintus 5:21 dan juga boleh bandingkan dengan Galatia 3:13. Saudaraku, timbul pertanyaan, apalagi yang bisa Tuhan lakukan melebihi salib itu? Tidak ada lagi yang bisa dilakukan kasih karunia untuk menebus mereka yang telah berulang kali menolak Roh Kudus. Hati-hati bila kita mendukakan Roh Kudus. Saudaraku, ini adalah nubuatan yang mendesak dari Wahyu pasal yang ke-14. Setiap benih telah siap untuk dipanen. Biji-bijian sudah matang dan anggur-anggur sudah matang sepenuhnya. Umat Allah menyatakan gambaran kasih karunia belas kasihan, murah hati, dan kasihnya di hadapan alam semesta. Anak-anak si jahat mengungkapkan keserakahan, nafsu, kecemburuan, dan kebencian. Karakter Yesus dinyatakan dalam satu kelompok dan karakter iblis dalam kelompok lainnya. Saudara dan saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, alam semesta akan melihat dalam diri umat Allah sebuah nubuatan kebenaran yang bagaimana? Yang mungkin tidak ada generasi sebelumnya yang pernah menyaksikannya. Saudaraku, berbeda dengan kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus yang mana? Yang dinyatakan dalam umatnya. Alam semesta akan melihat hasil penuh dari pemberontakan terhadap Allah.
kita perlu mengetahui bahwa kejahatan dosa dan pelanggaran hukum akan ditampilkan sepenuhnya di hadapan manusia dan malaikat. Jadi tidak ada yang sembunyi, tidak ada yang tersembunyi. Sama seperti CCTV. Bila CCTV itu aktif, maka semua gerak-gerik aktivitas dalam ruangan itu dapat direkam. Saudaraku, perbedaan antara yang baik dan yang jahat, benar dan yang salah, kepatuhan dan ketidaktaatan akan terlihat jelas bagi seluruh alam semesta, baik bagi manusia maupun malaikat. Kita ingat pelajaran yang sebelumnya bahwa malaikat pencatat selalu mencatat apa yang kita lakukan. Seberapa baik Anda dapat melihat perbedaan antara yang baik dan yang jahat? Mengapa penting bagi kita untuk melakukannya? Kita boleh lihat dalam Ibrani 5 ayat 14. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pelajaran kita di pelajaran hari Kamis ini mengingatkan bagi kita bahwa penuaian itu ada dua bahagian, dua kelompok yang berbeda. Penuaian padi yang sudah menguning, yaitu umat-umat Tuhan yang diasingkan, yang dikumpulkan berkas-berkasnya untuk mewarisi kerajaan sorga. Namun anggur, penuaian anggur adalah melambangkan kejahatan, api neraka yang apa? Yang akan membakar orang-orang yang jahat. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar dari pelajaran hari Kamis. Semoga melalui pelajaran ini membawa hubungan kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Kiranya kami tidak mendukakan Roh Kudus, sehingga saat kedatangan Tuhan kami dilayakkan untuk memasuki kerajaan sorga oleh karena kematian Yesus di kayu salib. Terpujilah nama Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Kamis. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Gereja Masihiat Penari ke-7, Distrik Labuhan Batu, Rantau Prapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.